Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Di dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan hingga pada hari ini, di pagi hari Jumat ini, marilah sejenak beribadah untuk Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 753 ayat yang pertama. Perjalanan Yesus ijoloku, tolongi tangani manogua, nang dingoluku ono sombaoku, tungsora kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya burjuma hora sirasa mate dungi lehonokuma tuho tupal hanguluane. Saudara jemaat Tuhan, manusia bisa saja jatuh dalam suatu krisis iman, bahkan jatuh bangun oleh kerasnya kehidupan. Pahit getirnya kehidupan diakibatkan banyak hal, mungkin oleh penyakit, mungkin oleh karena kematian, bencana, dan lain sebagainya. Walaupun manusia bisa mengalami krisis iman, tetapi ia tidak boleh terus-menerus terjerumus. Dia harus bangkit mempertahankan imannya, dan dia harus menang menghadapi segala tekanan. Dia harus setia sampai mati. Saudara jemaat Tuhan, mana teladan Rasul Paulus yang menyatakan teriakan kemenangan pada akhir hidupnya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, jemaat Smyrna dalam kitab Wahyu dianggap miskin oleh dunia, tetapi kaya oleh Tuhan Yesus. Ia berkata bahwa jikalau mereka setia sampai mati, maka ia akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Di kota Smyrna, sama seperti beberapa kota Yunani lainnya, sering diadakan pertandingan olahraga dan para pemenang akan mendapat mahkota yang fana. Tetapi kitab Wahyu memesankan pemenang dalam Tuhan akan memperoleh mahkota yang tidak fana. Pengertian yang paling sederhana dan mudah diterima adalah bahwa mahkota kehidupan ini disediakan khusus untuk orang-orang percaya yang setia sampai mati. Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Tetapi mahkota ini dihususkan kepada orang percaya yang setia sampai mati.
Pemahaman ini dapat kita bandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus di dalam pengajarannya, bahwa dia mengilustrasikan kehidupan para murid Kristus di dunia ini sebagai pertandingan iman, bahwa ia menang dan memperoleh mahkota kebenaran. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12, mahkota kehidupan itu juga dijanjikan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Demikian Yakobus menulis. Baik firman Allah maupun pengalaman manusia bersaksi bahwa ada orang percaya yang tidak bertahan dalam pencobaan ataupun tetap setia mengasihi Allah. Mahkota kehidupan merupakan hadiah yang diperuntukkan orang percaya yang bertahan, yang setia, yang melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya. Jemaat Smyrna yang tetap setia dalam kesusahan diberitahu bahwa mereka akan menderita penganiayaan. Kemakmuran dunia ini tidak dijanjikan kepada mereka, tetapi mereka diminta supaya bertahan dalam penderitaan. Tuhan Yesus menjanjikan mahkota kehidupan asalkan mereka tetap setia walaupun dalam penganiayaan. Kepada yang berhasil mempertahankan iman, ia dijamin oleh Tuhan Yesus, "Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan kepada para malaikatnya." Wahyu pasal 3 ayat 5. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pertandingan yang Rasul Paulus katakan itu adalah perjuangan hidup dalam melakukan peran kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Perjuangan itu tidak selalu mulus, indah dan menyenangkan. Saat kita hidup di luar Tuhan pun sesungguhnya akan sama dan tidak akan selalu menyenangkan. Nilai lebih ketika kita hidup di dalam Tuhan adalah ketika kita tetap setia, percaya kepada Tuhan, melayaninya selagi masih ada kesempatan, adalah kita akan memperoleh mahkota kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Ayub berkata di dalam penderitaannya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 pasal ayat 10b. Meskipun melalui berbagai penderitaan kehidupan, bahkan krisis iman, tetaplah setia. Karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran bagi setiap orang percaya yang bertahan, setia, dan yang melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir hidupnya. Selamat bertanding dan jadilah pemenang. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 272 ayat 4. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami dalam Kristus Yesus, yang selalu setia menyertai perjalanan hidup kami. Manakala kami harus berhadapan dengan berbagai dinamika kehidupan, Engkau nyata dan turut serta dalam perjuangan hidup kami.
Ya Allah Tuhan kami, manakala kami diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan, bahkan penderitaan, Engkau meminta kami Tuhan untuk setia mengandalkan Engkau. Dan jangan sekali-sekali ada di hati kami untuk meninggalkan Engkau, bahkan malu untuk mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Ya Allah Tuhan kami, pada akhir-akhir ini Tuhan, betapa banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami dan memberi roh hikmat sehingga kami tetap setia dan siap untuk memperjuangkan iman percaya kami. Dan biarlah kami lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin kepada Engkau Allah Tuhan kami. Biarlah Tuhan kami rasakan kuat kuasa Tuhan ada bersama dengan kami sehingga kami mampu memikul salib yang diberikan kepada kami. Mampukan kami untuk bekerja, melayani pada hari ini seturut dengan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.